Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Nabila Ivana Firjatullah, NIM 21116, sebagai mahasiswa program studi apoteker Fakultas Farmasi Universitas Jember. Pada hari ini, saya akan membahas pengembangan metode analisis dan biofabilitas serta bioequivalensi. Yang pertama adalah pengembangan farmasi, di mana terdapat obat baru dan obat generik, zat aktif untuk obat baru, kemudian dilakukan kombinasi yang merupakan zat aktif yang sudah ada, dikombinasikan untuk memudahkan pasien dalam mengkonsumsinya, kemudian bentuk sediaan, di mana bentuk sediaan yang lama dibentuk menjadi sediaan baru untuk kenyamanan pasien. Kemudian cara pelepasan, konvensional menjadi lepas lambat untuk kenyamanan pasien, potensi sebagai contoh, yang dapat kita ketahui bahwa dulu aspirin hanya sebagai antiinflamasi, kemudian dikembangkan menjadi dosis rendah ternyata memiliki efek sebagai antiplatelet. Kemudian rute pemberian bentuknya sama, cara pelepasan berbeda seperti dilakukan pembuatan sediaan pelet untuk diberikan di bawah kulit. Kemudian untuk obat generik, contoh obat yang sudah ada. Obat pertama disebut dengan obat inovator. Pengembangan produk awal sama dengan penemuan zat aktif baru melalui kimia sintesis atau pengambilan bahan alam. Penemuan obat baru membutuhkan waktu yang panjang, banyak research dan juga dana yang harus dikeluarkan. Probabilitas keberhasilan juga dari 1.000, mungkin kandidatnya yang hanya dipilih itu cuma 10. Mencari bahan yang memiliki potensi efek terapeutik optimal, terapi toksisitas serendah mungkin, kemudian uji praklinis, formulasi dengan penambahan eksipien. Skema proses pengembangan obat baru, di mana penemuan obat baru terdapat pengembangan proses pembuatan, karakterisasi dari produk, kemudian uji non-klinik, dan uji klinik. Obat baru, sebagai contoh, kombinasi baru membentuk sediaan baru. Seringkali juga tidak memerlukan uji praklinik, tapi langsung uji klinik. Obat generik sama dengan uji bioequivalensi, di mana uji yang menunjukkan bahwa produk obat generik yang kita kembangkan itu sebanding dengan inovator. Sebagai contoh, generik yang ada, sediaan tablet, dan akan membuat jenis sediaan generik lain seperti sirup untuk anak. Pengembangan obat baru terdapat dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pengembangan obat baru, di mana terdapat high risk dan juga high return. Dari banyak trial, belum tentu bisa didapatkan senyawa baru, tetapi jika didapatkan akan high return. Pengembangan paten, sehingga diharapkan bisa mendapatkan dana kembali dari paten tersebut. Tetapi membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu 12 hingga 20 tahun. Kemudian pengembangan obat, di mana obat baru memodifikasi yang sudah ada dan dibutuhkan uji klinis. Hal ini medium risk dan juga medium return dan membutuhkan waktu 5 hingga 10 tahun. Kemudian pengembangan obat generik, produk MITU, dibutuhkan uji bioequivalensi dengan produk inovator. Waktu singkat, low risk tetapi low return, dan membutuhkan waktu yang lebih singkat, itu adalah 2 hingga 5 tahun. Alur proyek pengembangan, yang pertama adalah business development, dan akan membutuhkan R&D dan juga dengan pertimbangan marketing. Kemudian dilakukan pengembangan formulasi untuk dilakukan produksi, juga R&D mengembangkan metode analisis dan diperiksa oleh QC dan registrasi. Tahapnya ada usulan, persiapan, pengembangan, dan registrasi. Untuk usulan, dari marketing akan melakukan survei pasar oleh bagian business development juga, mendapat masukan dari marketing, evaluasi berdasarkan data pasar, produk yang potensial. R&D mengevaluasi apakah produk yang akan dikembangkan atau dapat dikembangkan. R&D juga akan meninjau dari CPOB di perusahaan apakah memadai dari fasilitas dan mesin. Selain itu, juga melihat produk patennya yang sudah ada dan melakukan estimasi harga. Kemudian persiapan, setelah harganya disetujui, melalui pengadaan bahan baku, pengembangan formula, dan proses review metode analisis mulai dijalankan. Kemudian tahap pengembangan, ketika sudah prospektif, pengembangan formulasi, pendekatan dari skala, selanjutnya dilakukan pengembangan kemasan. Dan terakhir adalah registrasi. Peningkatan skala, di mana skala kecil disebut dengan bench scale, yang merupakan metode analisis tentatif dan belum tervalidasi secara penuh, dan dilakukan optimasi formula proses.
Setelah mendapatkan formula dan proses yang optimal, dilakukan peningkatan skala menjadi skala menengah atau intermediate scale, di mana uji stabilitas sebagian parameter kunci tertentu seperti kadar, disolusi, dan organoleptis, validasi metode analisis, validasi pembersihan, memastikan produk pembersihan terhadap produk yang kita kembangkan, tidak kontaminasi produk lain, evaluasi bahan kemas. Kemudian dikembangkan lagi menjadi skala pilot atau skala produksi, di mana validasi proses minimal digunakan 2 batch, transfer teknologi, uji waktu tunggu, uji stabilitas, uji bioequivalensi atau uji BE, dengan minimal 100.000 sediaan per unit, uji tambahan atau disebut dengan holding time, evaluasi penyimpanan berdasarkan sifat dari bahan itu sendiri. Di mana aturan peningkatan skala yang adalah paling besar 10 kali dari skala sebelumnya. Studi paraformulasi, seperti karakterisasi sifat psikokimia dan biologi, bahan obat, studi kompatibilitas dan obat dari obat juga excipient. Tujuannya apa? Sebagai dasar rasional formulasi, dasar optimalisasi kualitas dan kinerja produk obat, meningkatkan tingkat kesuksesan, efisiensi formulasi produk. Dan juga mengapa perlu studi praformulasi? Karena akan kesulitan melakukan pengembangan kalau tidak mengetahui dari dasar dan juga sifat dari produknya. Contoh, kita harus tahu mengapa kita memerlukan pengawet dalam produk produksi kita. Yang pertama adalah sifat fisika dari pemberian. Contohnya, jika produk memiliki warna putih, lalu ternyata sudah terlalu coklat atau kecoklatan, tidak bisa dipakai lagi karena terdapat degradasi yang mempengaruhi pemberian dari bahan. Kemudian, ukuran, bentuk, dan luas permukaan partikel sangat berpengaruh pada obat BCS kelas 2 dan 4, di mana ukuran kecil, luas permukaannya besar, disolusinya lebih baik, dan bioavailabilitas juga baik, di mana partikel semakin kecil, luas permukaan semakin besar, lebih banyak terpapar lingkungan berkaitan dengan stabilitas dari produk obat. Kemudian sifat alir dan densitas tinggi, ini akan berpengaruh pada produk yang diproduksi dengan metode cetak langsung. Jika jadi bulky atau densitasnya terlalu tinggi, tidak bisa menggunakan kompres atau kompres langsung berkaitan dengan alat bis dan punch, kemudian serbuk terlalu melimpah, tetapi bisa menggunakan granulasi sebagai solusi. Kemudian polimorfisme berkaitan dengan stabilitas, disolusi, dan bioavailabilitas. Contoh, bentuk amorf akan lebih mudah larut dalam air, namun kurang stabil sehingga menjadi kristal. Kemudian titik lebur, di mana kemurnian bahan, pemilihan proses seperti parameter proses. Contoh, ibuprofen memiliki titik lebur yang rendah, sekitar 60 hingga 70. Maka, dalam prosesnya harus berhati-hati dalam menggunakan panas. Kemudian eutektik, di mana untuk bentuk sediaan semi-solid, contohnya lidokain, bersifat eutektik. Maka, tidak perlu pelarut tambahan, cukup digunakan atau digabungkan akan mencair. Tetapi akan bermasalah jika pada produk solid. Kemudian kelarutan, seperti bentuk kesediaan, contoh pemilihan bentuk suspensi dengan sifat tidak larut atau mudah larut, kemudian cairan granulasi, dan disolusi. Selanjutnya, higroskopisitas terkait dengan lingkungan pada proses pembuatan dan pengembangan dari produk. Higroskopis pada kondisi RH lingkungan atau kelembapan akan menarik uap air. Kemudian efflorescence lebih bermasalah. Tidak hanya menarik air, tetapi pada lingkungan tertentu juga akan melepaskan airnya. Kemudian deliquescence, selain menarik uap air, juga akan larut dalam uap air yang ditariknya, dan akan membentuk cairan. Contoh sediaannya adalah MgCl yang memiliki sifat deliquescent dari higroskopisitas ini. Pengujian higroskopisitas dapat tampak pada tablet di samping, di mana tablet dibungkus atau pada kemasan, yaitu pada beberapa macam, dan dilakukan pemeriksaan beberapa kali. Maka pada pengaruh kemasan pada suhu 40, yaitu pada akhir sendiri, di mana akan terjadi peningkatan dimensi. Semakin lama, dari volume tabletnya juga akan semakin besar dari biasanya, dari yang setelah diproduksi. Pada PVC, yaitu terlihat paling banyak
tidak kedap dari bentuk kemasannya. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya uap air yang masuk, sehingga pada tablet di bagian T40 pada PVC memiliki warna yang berbeda, kemudian membesar dan berubah menjadi hijau. Tampak pada gambar berikut, yaitu pada T40, yaitu adalah pada PVC akan terjadi perubahan yang lebih signifikan dibandingkan dengan obat yang lainnya, yaitu akan lebih volumenya akan semakin besar atau volumenya semakin melebar, dan juga terjadi perubahan warna hingga kehijauan. Kemudian sifat dari kimia atau sifat kimia, struktur dan gugus fungsi yang pertama, memprediksi sifat kelarutan, permeabilitas, kerentanan stabilitas. Kemudian konstanta ionisasi atau pKa merupakan kemampuan senyawa untuk membentuk kondisi terionkan. pH merupakan pKa yang terjadi pada senyawa tersebut, yaitu terionisasi separuhnya sebanyak 50%. Dalam kondisi asam, pada pH di bawah, pKa berada dalam bentuk tidak terionkan. Jika pH di atas pKa, maka berada dalam bentuk terionkan. Penerapan pKa yaitu sebagai kelarutan fungsi pH, penentuan lokasi absorpsi obat, pemilihan dapar, kurang lebih 1 pKa, dan pengawet, memakai dalam bentuk tak terionkan. Kemudian koefisien partisi dapat memprediksi absorpsi yang mudah diabsorpsi, yang mudah larut dalam lemak. Contohnya, metilparaben, terdapat metilparaben, etilparaben, dan propilparaben. Yang paling mudah larut dalam lemak yaitu adalah propilparaben. Dilihat pada struktur, memiliki rantai yang lebih panjang atau non-polar. Selain itu, bisa dilihat dari log and oktanol atau water coefficient partisi disingkat menjadi KUW, yang mana semakin besar nilainya, maka akan semakin larut dalam lemak karena non-polar. Kemudian adalah isomer, stabilitas fase padat dan dalam larutan. Contohnya, klorofenikol dipakai suhu rendah untuk meredam kecepatan degradasi dari tetes mata, yaitu adalah terdapat airnya pada tetes mata. Dicari suhu paling stabil dengan mempertimbangkan persen kadar dan lama penyimpanan dari sediaan tersebut. Kemudian fotolisis cahaya biasanya diperhatikan pada spektra resapan letak pada panjang gelombang dan spektra pada lingkungan yang seperti apa. Semakin pendek panjang gelombang, maka energi fotonya juga akan semakin tinggi. Contohnya, sinar UV pada tabel di bawah jauh lebih merusak dibandingkan dengan cahaya berwarna merah. Fotodegradasi tergantung pada overlap antar spektra serapan bahan dan spektra sumber cahaya. Jika spektra sama, terdapat energi yang bisa diserap oleh bahan atau terdapat overlap, terjadi degradasi. Solusinya ditangani dengan amber vial atau vial yang tidak terlalu jernih atau buram yang dapat memberikan perlindungan pada panjang gelombang di bawah 450 nanometer. Kemudian sifat kimia berikutnya adalah interaksi eksipien, bisa dilihat dari strukturnya. Sebagai contoh, gugus amin primer dapat bereaksi Maillard dengan gula sehingga menyebabkan perubahan warna menjadi coklat. Hal ini pada tampak gambar berikut, yaitu adalah lisinopril dengan gugus amida, ditambah dengan laktosa atau gugus gula, maka akan terjadi reaksi Maillard, yaitu adalah kecoklatan, seperti dalam pembuatan masakan. Pengotor dan senyawa sejenis dapat berasal dari berbagai sumber terkait proses, hasil degradasi, atau interaksi eksipien atau komponen kemasan. Kemudian sifat biologi, klasifikasi biofarmaseutika atau BCS, obat dapat dikelompokkan menjadi yang kelarutan dalam air dan permeabilitas usus. Kelarutan yang tinggi berdasarkan BCS, dosis tertinggi, contohnya adalah asiklovir, terdapat dosis 200, 400, 800 mg, maka penentuan kelarutannya berdasarkan dosis 800 mg atau dosis tertingginya. Media air pH 1,2 hingga 6,8 pada suhu 37 derajat Celcius, dosis tertinggi harus larut dalam media dan kondisi pH saluran cerna tempat terjadinya penyerapan dari obat. Volume kurang lebih sama dengan 250 ml, volume air minum pada uji bioequivalensi sebesar 240 ml.
merupakan gambaran dari uji cairan lambung dalam kondisi fasting 10 mili. Permeabilitas tinggi berdasarkan BCS, jumlah terserap dalam saluran cerna mencapai kurang lebih dari sama dengan 85% dari obat yang diberikan. Bisa dibandingkan dengan bioavailabilitas absolut injeksi karena 100% larut atau penetapan keseimbangan dari massa. Keamanan, contohnya adalah finasterid mengganggu hormon testosteron. Hati-hati pada operator pada industri farmasi apabila wanita dan berpotensi hamil. Solusinya maka diberikan operator atau meletakkan operator yang laki-laki atau wanita yang sudah tidak berpotensi hamil. Tahap pengembangan. Yang pertama adalah spesifikasi produk, harus mengetahui desain, bentuk sediaan, mengikuti monografi yang dapat dilihat pada farmakope atau USP, dan juga farmakope di negara lain. Kemudian karakterisasi produk komparator seperti bentuk, sifat fisikokimia, dan biologi. Kemudian break score sebaiknya dibuat sama dengan komparator agar pasien mendapatkan dosis yang sama, memudahkan pasien. Penggunaan break score memerlukan evaluasi tambahan berupa keseragaman. Contohnya, patahan kanan dan kiri kurang lebih sama. Komponen bahan tambahan secara kualitatif dan kuantitatif, target populasi dari pasien. Jika targetnya anak-anak, harus memperhatikan taste masking atau rasa manis. Kemudian bentuk sediaan lebih baik sirup karena lebih mudah dikonsumsi, kawan dari eksipien dikarenakan beberapa anak-anak juga memiliki alergi atau penggunaan alergi dari laktosa, sehingga sebaiknya penggunaan dari laktosa itu lebih berhati-hati. Overage yang pertama adalah container overage, di mana sejumlah volume secara keseluruhan, volumenya sama, tetapi volume yang dimasukkan itu berlebih. Sebagai contoh, botolnya 60 mili, maka produk yang didapatkan pasien juga harus 60 mili. Apabila diisikan, harus lebih dari, misal menjadi 62 mili. Sebagai kompensasi, terdapat produk yang tertinggal di dalam kemasan. Kemudian manufacturing overage, paracetamol kadar 500 mg. Tetapi bobot ketika ditimbang didapatkan 50 mg. 50 mg adalah sebagai kompensasi kehilangan selama proses produksi. Contohnya yang menyebabkan kehilangan dari produksinya, kehilangan seperti menempel pada mesin saat pencetakan atau saat pencampuran. Kemudian stability overage dilakukan pada produk suplemen atau vitamin. Pada mamografi USP, rentang suplemen itu lebar, yaitu adalah 90 hingga 250. Bobot saat penimbangan ditambah banyak karena vitamin banyak yang bersifat tidak stabil, yaitu merupakan kompensasi stabilitas. Ketika terjadi penurunan produk, maka masih memiliki shelf life yang cukup besar untuk vitamin. Proses produksi sediaan padat, yang pertama adalah cetak langsung, memiliki kelebihan, biaya rendah, waktu proses singkat, dan memiliki kekurangan, risiko debu, kesehatan operator dan risiko segregasi. Kemudian granulasi, terdapat granulasi basah dan granulasi kering. Untuk bagannya, di mana dapat kita lihat apabila cetak langsung, maka dari raw material dilakukan pencampuran dan langsung dilakukan kompresi. Jika dibutuhkan coating, maka dilakukan coating didapatkan finish product. Atau apabila dilakukan granulasi, maka akan ditahapkan granulasi, atau jika granulasi basah, maka nanti akan dikeringkan juga. Ketika sudah terjadi tahap granulasi, baru dilakukan lubrikasi, kemudian dilakukan kompresi, dilakukan coating jika diperlukan, dan didapatkan finish product. Prinsip dasar pencampuran, di mana parameter yang ditinjau evaluasi homogenitas, yaitu blend uniformity dibandingkan content uniformity, di mana blend uniformity untuk homogenitas yang diminta adalah campurannya. Pemeriksaan blend uniformity ini sangat mahal, teknologinya juga yang digunakan sangat tinggi. Kalau content uniformity, pengukurannya berdasarkan kadar bahan aktif. Contoh pengujian dari blend uniformity dilakukan selama proses, yaitu dapat dikembangkan atau ditambahkan dengan sensor NIR yang menunjukkan semakin lama akan semakin homogen, yang dimana grafiknya bentuk berhimpit menunjukkan terdistribusi secara merata.
Kekurangan content uniformity dilakukan setelah proses, bahan aktif merupakan komponen yang besar, sedangkan komponen lain yang kecil, maka tidak dapat mengetahui distribusi komponen yang lain yang kecil. Jika tidak terdistribusi homogen, berkaitan dengan variabilitas ketika terdisolusi di awal, maka hasilnya akan memiliki nilai yang berbeda-beda. Kemudian untuk kekurangan dari blend uniformity sendiri, yaitu adalah terjadi segregasi. Contoh, mungkin ketika sudah homogen, begitu dipindahkan akan terjadi segregasi. Kemudian lubrikasi. Lubrikasi berfungsi sebagai pelicin agar tidak menempel pada mesin punch. Contohnya adalah MG syarat sebagai beban favorit dengan struktur sebagai berikut. Solusinya atau permasalahannya hidrofobik dari MG syaratnya, tetapi juga mengalami higroskopis. Oleh karena itu solusinya tidak perlu pencampuran yang homogen pada saat pencampuran bahan. Apa yang terjadi ketika overlubrikasi? MG syarat melapisi seluruh permukaan dari partikel. Tablet sulit dicetak karena permukaan kontak antar partikel tertutupi, sehingga tidak dapat berinteraksi dan tidak akan membentuk suatu ikatan. Kemudian disolusi atau disintegrasinya, jadi hasil tablet akan mengalami terganggu. Kemudian pengembangan metode analisis, di mana acuan di Indonesia adalah monografi dari Farmakope Indonesia. Kemudian BPOM akan melakukan pemeriksaan post-market, di mana pustaka disolusi wajib menggunakan FDA dan untuk pedoman bioekuivalensi. Untuk kolom kromatografi dapat ditentukan oleh USP, yaitu adalah USP akan menyarankan suatu brand. Dapat dilihat dari nilai F-nya. Maka semakin kecil, maka semakin mirip. Apabila pada FI uji kesesuaian sistem, kromatografi tidak memenuhi syarat, maka dapat terlihat pada monografi lain. Hal ini pada tabel dapat kita lihat untuk kromatografi, isokratic separation, dan gradient separation, di mana ada rekomendasi dari USP berdasarkan fase mobile-nya atau nanti juga pada flow rate-nya. Kemudian untuk disolusi dengan kriteria penerimaan atau IR, di mana tahap 1 dengan jumlah sampel tiap unit lebih dari sama dengan Q plus 5%. Kemudian untuk S2 dan jumlah sampelnya 6 dengan rata-rata 12 unit dengan nilai S1 ditambah S2 lebih dari sama dengan Q dan tidak ada unit yang kurang dari Q dikurangi 15%. Kemudian untuk tahap ketiga, yaitu adalah jumlah sampelnya sebanyak 12, di mana rata-rata unit sebesar 24, di mana S1 dan S2-nya ditambah S3, lebih dari sama dengan Q, tidak lebih dari 2 unit, kurang dari Q dikurangi 15%, dan tidak ada unit yang kurang dari Q dikurangi 25%. Jadi untuk pada tahap ketiga itu, sampling yang dibutuhkan sebanyak 24. Dari disolusi sendiri itu merupakan persentase yang terlarut terhadap bobot. Dapat kita kalau tadi disebutkan ada Q itu merupakan persentase bobot bahan aktif yang terlarut terhadap bobot label, di mananya umumnya itu rentang dari Q adalah 75 hingga 80%. Untuk kriteria penerimaan bulat, di mana untuk tahap pertama jumlah sampelnya juga 6, yaitu adalah kriteria penerimaannya rata-rata jumlah terlarut lebih dari sama dengan Q plus 10, kemudian tahap kedua, jumlah sampelnya juga 6, rata-rata jumlah terlarut S1 ditambah S2, lebih dari sama dengan Q ditambah 5%. Kemudian untuk tahap ketiga, jumlah sampelnya 12. Dengan rata-ratanya jumlah terlarut S1 ditambah S2 ditambah S3, lebih dari sama dengan Q. Contohnya adalah Cholecalciferol merupakan vitamin D3. Disolusinya menggunakan poulet sampel yang adalah Q rata-rata. Terakhir metode analisis, proses untuk mengirimkan metode analisa yang sudah tervalidasi umumnya dari sending unit atau R&D ke receiving unit. Jadi kalau sending unit disingkat menjadi SU dan receiving unit disingkat menjadi RU. Yang pertama adalah comparative testing, paling umum dilakukan untuk metode yang telah tervalidasi, sampel homogen dan dianalisa oleh SU dan RU, dan hasil dibandingkan tidak boleh berbeda bermakna. Kemudian revalidasi atau RU mengulang validasi tidak bisa menjamin ekivalensi hasil dari SU dan RU. Kemudian kovalidasi, SU dan RU melakukan validasi bersama-sama, metode belum tervalidasi. Kemudian transfer wafer
Metode yang langsung diberikan pada QC untuk produk existing, prosedur yang analisa yang telah digunakan. Contoh, lovastatin 20 mg yang terdulu, kemudian menjadi lovastatin 10 mg, akan diproduksi 10 mg. Maka R&D tidak perlu transfer metode, karena metode analisanya itu sama. Personel SU dan personel SU akan pindah ke RU. Uji stabilitas prinsipnya menjamin stabilitas dari suatu produk, menjaga spesifikasi dari suatu produk, dikemas dengan bahan kemas tertentu, disimpan sesuai kondisi yang telah ditetapkan, dan dalam periode waktu tertentu. Kemudian tujuannya yaitu adalah pengembangan dengan membandingkan formula, proses bahan kemas, kemudian registrasi, dokumen yang dibutuhkan, post-market melindungi dari klaim. Kemudian jenis ujinya apa saja, yaitu adalah stabilitas dipercepat, jangka panjang, stability, dan stress testing. Induced stability atau stress testing. Yang pertama adalah stabilisasi dipercepat, adalah accelerated, suhu yang lebih tinggi untuk mempercepat kinetika dari suatu reaksi, sehingga akan membutuhkan waktu yang lebih cepat. Kemudian stabilitas jangka panjang atau long term, di mana suhu penyimpanannya yang diperuntukkan untuk produk. Misal produknya itu disimpan dalam 65 kurang dari 65 derajat Celcius, maka juga pada penyimpanannya atau ada pengujian stabilitasnya akan menggunakan suhu tersebut. Kemudian in-use stability, produk yang tidak habis pakai atau dipakai berulang kali. Contohnya ketika membuka botol, kemudian tutup kembali. Kemudian stress testing, kondisi ekstrim, contoh pada freeze thaw testing. Desain uji stabilitas. Yang pertama, kondisi penyimpanan. Indonesia di zona 4B. Acuannya, studi preformulasi dan produk komparator. Kemudian uji stabilitas disimpan pada climatic chamber. Dilakukan kualifikasi dan pemantauan setiap hari. Di mana pada climatic chamber ini dapat menjaga suhu dan juga kelembapan. Kemudian pemilihan batch, proses formula, pada dan kemasan produk komersial. Jumlah batch, lepas cepat, zat aktif stabil itu merupakan 2 batch, lepas lambat atau termodifikasi, zat aktif tidak stabil menggunakan 3 batch. Kemudian waktu pengujian, interval pengujiannya, tahun pertama tiap 3 bulan, kemudian tahun kedua tiap 6 bulan, tahun ketiga dan seterusnya bersifat tahunan, 24, 36, dan 48 bulan. Acuan nama pengujian, studi praformulasi, dan produk komparator. Kemudian parameter dan spesifikasi pengujian. Parameter dan spesifikasi pengujian tidak harus sama dengan produk jadi. Perlu dijustifikasi dan penetapan parameter, spesifikasi, dan interval dari suatu pengujian. Kemudian uji BABE, yang pertama adalah bioequivalensi, ekivalensi farmasetik atau alternatif farmasetik pada pemberian dengan dosis molar yang sama menghasilkan bioavailabilitas yang sebanding atau efeknya sama. Kemudian bioavailabilitas, kecepatan dan jumlah bahan aktif atau senyawa aktif terserap dari produk obat tersedia di tempat kerjanya. Kemudian kapankah uji bioequivalensi itu akan dilakukan? Yang pertama adalah satu golongan sama, dilakukan uji disolusi terbanding dan obat kopi pertama dengan kajian. Hal ini juga diatur pada lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK03 123 12 12 11 10 217 tahun 2011 tentang obat wajib uji ekivalensi, di mana daftar obat kopi yang mengandung zat aktif wajib uji bioekivalensi sesuai dengan peraturan tersebut. Kemudian kapan biowaiver dilakukan? Bentuk sediaannya yang sama, tetapi dalam potensi yang berbeda. Produsen, tempat produksi yang sama, dan proporsi zat aktif dan eksipien sama, serta zat aktifnya juga sangat poten. Yang pertama, jenis dan jumlah eksipiennya sama, dan pengisi dapat dikurangi. Jenis dan jumlah eksipien lain persis sama. Kemudian kriterianya bagaimana? Untuk bioekivalen ini memiliki kriteria AUC dan CMAQ, di mana CMAQ itu merupakan konsentrasi maksimum dan AUC merupakan area di bawah kurva. Kemudian dinyatakan bioekivalensi apabila rasio nilai rata-rata geometrik AUC dibagi AUCT dibagi AUCR dan CMAQ T dibagi CMAQ R sama dengan 1,00.
di mana 90% confidence interval sama dengan 80,00 hingga 125,00%. Hal ini apabila dilihat dari bioekuivalen dapat dilihat pada lower limit dan upper limit pada 90% coefficient interval. Jadi pada contoh berikut itu 90,16, kemudian 91,97, 107,36, 11,87 itu semuanya berada pada rentang 80 hingga 125. Kemudian parameter F2-nya dapat dilihat pada rumus berikut untuk uji disolusi terbanding, di mana N merupakan jumlah titik sampling dan RT merupakan persen rata-rata terlarut pada waktu T untuk produk komparator. Kemudian untuk T-nya merupakan persen rata-rata terlarut pada waktu T untuk produk uji. Alur dari registrasi dari obat, yaitu yang pertama adalah permohonan. Permohonan kemudian melakukan submit dokumen, di mana pelaporannya itu selalu secara online untuk saat ini. Dan submit dokumen ini dari BPOM kemudian akan mengatur apakah harus registrasi atau praregistrasi, di mana kalau registrasi akan mengurus yaitu adalah approvable letter dan nomor izin dari edar. Kalau praregistrasi yaitu adalah HPR persetujuan atau hasil praregistrasi. Di mana pelaporan secara online saat ini ada di https newaeropom.go.id. Kemudian praregistrasi, prosedur dari registrasi untuk penapisan registrasi obat, penentuan kategori registrasi, penentuan jalur evaluasi, penentuan biaya evaluasi, penentuan dokumen registrasi obat. Kemudian kategori registrasi untuk registrasi baru, variasi dan ulang. Untuk registrasi baru, registrasi untuk obat yang belum mendapatkan izin edar di Indonesia. Kemudian registrasi validasi, registrasi perubahan pada aspek administratif, khasiat, keamanan, dan mutu, dan atau informasi produk dan label obat yang memiliki nilai izin edar di Indonesia, di mana biasanya ada minor, mayor. Kemudian registrasi ulang, di mana untuk apabila sudah mendapatkan izin edar, setiap 5 tahun harus dilakukan registrasi ulang. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.